Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruslan, calon guru penggerak Angkatan 9, dari SMP Negeri 1 Sukajaya Kabupaten Bogor. Video kali ini akan memaparkan tentang tugas 1.4.A.8. Koneksi antar materi, Modul 1.4, Budaya Positif. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan Modul 1.4 tentang budaya positif. Pada Modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, artinya, pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan murid. Guru ibarat petani, artinya, sekolah ibarat lahan atau sawah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Selanjutnya pada Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, serta berpihak pada murid, sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agent. Pada Modul 1.3, tentang visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah, untuk itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja, terdiri atas, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, Modul 1.4, tentang budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang biasa dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dari pemahaman semua modul tersebut, tujuan akhirnya adalah peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi. Hubungan antara Modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu, dengan menerapkan budaya positif seorang guru penggerak mampu mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Hubungan antara Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dengan Modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu, seorang guru penggerak harus memiliki nilai penggerak dalam dirinya serta mengambil peran guru penggerak dalam menerapkan budaya positif. Hubungan antara Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dengan Modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu, seorang guru penggerak harus mampu menerapkan budaya positif dalam melaksanakan visi guru penggerak. Koneksi antar materi antara keseluruhan modul, dari Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 adalah, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah akan memperkuat nilai dan peran guru penggerak yang tergambar dalam visi guru penggerak untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Budaya positif akan terwujud jika sekolah berupaya menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Peran guru penggerak dalam penerapan budaya positif yaitu, membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik, menanamkan rasa kesadaran agar terbangun motivasi pada diri peserta didik. Guru berupaya menerapkan segitiga restitusi, yakni dengan menciptakan kondisi yang mengajak murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Guru memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku, sehingga murid tidak merasa dihakimi dan merasa malu. Pertanyaan refleksi, terkait pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi,
hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol terdiri atas posisi pemberi hukuman, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Teori motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar terdiri atas bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan contohnya adalah keadilan, kehormatan, peduli, integritas, pelayanan, kejujuran, tanggung jawab, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Keyakinan kelas adalah disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan peserta didik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas dan sekolah yang aman, nyaman, dan positif, berdasarkan keyakinan yang telah disepakati bersama. Perubahan lainnya, bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami, terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif adalah, pada saat saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran atau indisipliner peserta didik dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum peserta didik sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Untuk itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah, merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung peserta didik untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang dalam menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi dalam melakukan perubahan di kelas maupun sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dan berpihak pada peserta didik. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru, yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada peserta didik walaupun hasil yang diharapkan tidak signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan peserta didik saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta peserta didik melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara peserta didik sendiri. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga kelas dan stakeholder sekolah, serta sarana-prasarana yang mendukung. Kerjasama seluruh warga sekolah dalam upaya mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan, agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, salam guru penggerak.